pagi para pemirsa sekalian. Kali ini saya Aris Yulianto, masih dalam acara Kopi Pagi. Kita akan ngobrol mengenai YouTube, YouTuber, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan YouTube dengan pembicara Pak Bambang Eka Purnama, Eskom Mkom ya. Oke, bagaimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Oke ya, pada siang hari ini kita akan bicara mengenai YouTube. Bisa dijelaskan sebenarnya YouTube tuh gambaran umumnya seperti apa itu? Ya, dahulu kan kalau kita pengen melihat video atau membuat video itu kan masih pakai kaset ya. Kaset. Ya. Dan ketika itu kameranya besar-besar. Ya. Tapi canggih waktu itu. Nah, tapi kalau dibanding sekarang kan enggak. Nah, tapi pada saat mereka bikin video waktu itu, terus kan cuma dipublikasikan di TV aja. TV ya. Nah, sehingga segala sesuatu menjadi terbatas. Tapi sekali lagi itu canggih pada masanya. Tapi bisa jadi suatu saat mungkin ratusan tahun yang lagi YouTube sudah menjadi usang mungkin ya. Nah, sekarang ini hasil-hasil dari kreasi video dan sebagainya bisa tayang di YouTube. Sehingga apapun video yang kita miliki, baik dari handphone, dari kamera, dari apapun, tayang di YouTube itu dengan mudah. Sehingga di sana berkumpul bisa ada musisi, penyanyi, dosen, guru, pelawak, komedian dan sebagainya dengan beragam juta konten yang bisa dilihat oleh siapapun dari seluruh penjuru dunia dan akhirat. Tadi Anda sebutkan canggih di masanya. Masanya tahun berapa itu? Ya maksudnya kalau misalnya kamera beta itu kan canggih di kelas ya saya kuliah lah tahun-tahun 80-an itu sampai 90 kan canggih. Tapi sekarang apa masih ada yang punya? Saya aja kamera yang pakai kaset-kaset itu sekarang masih punya, tetapi sudah nggak saya pakai lagi. Yang sebesar batu bata ya? Oh iya. Gembalang wong sing rusak kamera nih. Terus sekarang mengenai YouTube. YouTube itu pertama kali muncul tahun berapa itu? Sebenarnya kira-kira sih tahun 90-an. 90-an tetapi memang masih belum banyak. Dan waktu itu awal muncul belum ada iklan. Jadi kepentingan orang memasukkan ke YouTube itu hanya pengen aktivitasnya dilihat orang. Nah, kemudian pada tahun 2000-an nah itu mulai ada iklan. Dan iklannya nggak kayak sekarang Mas, persyaratannya yang berbelit-belit. Waktu itu saya ingat ngambil gambar kabel ngelewer listrik itu lah saya masukkan langsung ada iklannya. Iklannya apa waktu itu? Oh, macam-macam. Kan iklan yang muncul di YouTube, screen saya dengan di screennya Mas Aris itu bisa beda. Oh, bisa beda. Bisa beda. Oh, iya. Gitu. Sehingga pengiklan itu punya kesempatan untuk mengiklankan produknya atau hasilnya itu random gitu. Sekarang gini, bicara YouTube kan bicara masalah video ya Pak ya. Kalau kita mau ngupload YouTube itu ada ukuran standar gambarnya enggak? Nggak ada. Dari dulu misalnya kita masih punya kaset-kaset Betamax itu VHS, kalau mau di capture kemudian dimasukkan masih bisa-bisa aja. Cuman masalahnya yang menonton siapa. Kalau standar ukuran YouTube sekarang apa itu? 128 HD. HD ya ada. HD. Sekarang gini ya, apa itu? Katakanlah orang yang tertarik dengan YouTube ya, tapi belum mempunyai akun YouTube ya. Itu caranya bagaimana Pak? Ya pertama mutlak harus punya Gmail ya, Google Mail. Karena mulai miliknya Google ya. Jadi kalau pakai email yang lain jelas akan tertolak ya. Jadi pasti harus punya Gmail. Satu Gmail ya. Yang kedua kemudian dia harus create channel. Setelah jadi kemudian mulailah mengupload video yang dimilikinya. Semudah itu. Form yang harus diisi apa aja tuh? Nggak ada. Begitu ngisi Gmail ya berarti udah langsung bisa punya. Karena kan menggunakan single ID login. Nggak perlu KTP gitu ya?
KTP nanti ketika akan mencairkan uangnya baru. Tapi pada saat membuat tidak perlu. Yang perlu adalah nomor handphone. Karena untuk verifikasi account. Karena begitu perkembangan, kemudian kalau misalnya yang punya uang banyak terus dibajak, nah jadi masalah. Sehingga handphone diperlukan di awal. Terus kayak sudah membuat akun YouTube, tentunya juga harus mencari subscriber. Ada tips nggak untuk mencari gimana yang mudah tuh? Pertama, teman-teman kita, saudara kita, saudara dan teman-teman suruh subscribe. Yang kedua, buat konten yang menarik, unik, bermanfaat. Contohnya apa? Menarik. Ya, kalau misalnya guru ya dia membuat media pembelajaran. Siswanya suruh subscribe. Maksa juga itu. Loh, kan sah saja. Iya. Jadi ini adalah dua sisi yang saling menguntungkan. Gurunya dapat subscriber, siswanya dapat konten, dapat materi pembelajaran, dapat ilmu, gitu loh. Nah, sehingga ketika sekarang ini masa pandemi, guru-guru mungkin gajinya kurang dan sebagainya. Itulah karena nggak pada nuntut kan, karena dia dapat penghasilan dari YouTube. Banyak ya sebetulnya. Nah, yang kedua kalau saran saya setelah saudara dan teman, nah saran saya sih tidak mengemis subscriber. Subscribe dong. Tetapi caranya adalah kita silaturahim. Nah, silaturahim inilah yang disebut bahwa kalau kamu pengen dipanjangkan umur, hendaklah kamu bersilaturahim. Caranya masuk ke YouTube orang lain, subscribe, terus kemudian kita komen. Salam silaturahim, silaturahim balik dong. Gitu. Jadi kalau kita mau punya sesuatu, kita harus berkorban dulu. Gitu loh. Kita harus meminta sesuatu, berikan dulu. Itu akan jauh lebih diterima orang daripada subscribe dong, like dong, komen dong. Kecuali memang pemirsa itu butuh dengan konten yang dia miliki. Gitu. Setelah dapat subscribe, tentunya kita harus membuat konten-konten tuh ya. Yang menarik, unik, dan bermanfaat. Tuh ya. Kalau tema yang sekarang sedang ini tuh apa ya? Beda-beda, Mas. Jadi gini, Mas Dwi, teman kita, Panasan TV, dia memang kontennya bagus di Didi Kempot dan segala sesuatu yang melingkupi. Tapi begitu wisata dan kuliner jatuh. Kok bisa ya? Ya, punya saya wisata kuliner baik, tapi begitu yang lainnya jatuh. Nah, beda-beda. Tetapi kadang-kadang nanti kalau sudah punya konten banyak gitu, banyak, nanti kita akan tahu konten apa yang paling diminati oleh subscriber kita. Karena menurut riset saya, subscriber itu akan menonton video kita itu sebanyak kira-kira 20-30% aja. Cuma 30, maksimal 30% ya. Rata-rata loh ya. Karena kan ketika mereka kemudian buka akun mereka kan akan ada notifikasi, ada video baru dari ini. Nah, rata-rata 20-30%. Artinya memang kalau dikatakan subscriber itu berpengaruh langsung, memang enggak juga, tetapi berpengaruh secara tidak langsung atau yaitu tadi hanya sekitar 30%. Yang lainnya adalah kita harus banyak-banyak berbagi. Nah, ini tuntunan lagi. Jadi kalau kamu punya sesuatu, bagilah. Bagilah kepada siapapun. Caranya share ke Facebook, share ke Instagram, share ke Twitter, share ke LinkedIn, share ke Pinterest dan sebagainya. Sekarang di-share ke YouTube sendiri juga bisa. Ada. Diposting di YouTube itu bisa juga. Sekarang kalau lama panjang video itu ada minimum ya? Sebaiknya saran saya sih lebih dari 1 menit. Karena iklan yang melayang itu akan tayang di detik ke 10 selama 30 detik. 40 berarti ya. Sehingga sebaiknya lebih dari 1 menit. Lagian kalau misalnya kurang dari 1 menit, nah kalau video kan kira-kira kan susah kan apa isinya, kecuali iklan loh ya. Nah, kemudian YouTube tahun ini punya kebijakan baru. Apa itu? Video yang panjangnya 8 menit minimal akan ada iklan mid-roll, iklan di tengah. Di tengah. Jadi ketika di tengah nanti akan ada iklan. Jadi putus kontennya terus ada iklan baru nanti lanjut lagi. Ini kalau kurang dari 8 menit nggak ada, kecuali kita berikan secara manual. Sekarang gini ya, katakanlah saya punya video ya, saya share ke sampai subscriber ya. Kalau mau subscriber membuka itu, waduh, ini habis kuota berapa, itu gimana tuh cara men-share? Nggak bisa. Kalau gitu nggak bisa. Kalau itu kan tergantung kuota masing-masing. Nah,
Tetapi kemungkinan bisa dilihat memakai kuetonya besar atau kecil. Kalau video tersebut kan ada tuh HD atau pilihannya apa. Pilihannya itu, kalau HD ya berarti akan boros kuota. Dengan kualitas gambar tapi lebih bagus ya. Lebih bagus. Kalau kualitas gambarnya yang HD, DV atau VCD, nah tentu akan berbeda makan kuotanya. Tetapi di zaman sekarang kan kuota udah nggak jadi masalah lagi. Yang jadi masalah sekarang baterai sama memori. Oh iya itu. Sekarang apakah YouTube itu sebagai seorang YouTuber ya? Anda punya nggak apa YouTuber idola itu, katakanlah panutan dalam ber-YouTube kan tentu ada orang yang ya ada. Prof Eko Indrajit. Siapa itu? Prof Eko Indrajit. Bisa jelaskan siapa itu Prof Eko Indrajit? Dia punya YouTube yang pada masa pandemi ini aja dia bikin karena dia gunakan untuk ngajar. Karena pada saat kuliahnya dia sulit ketemu sama mahasiswa, maka kuliahnya diletakkannya di YouTube. Dan dia bilang yang hebat, saya nggak peduli ada yang lihat atau enggak, yang penting saya materi saya letakkan di YouTube, mahasiswa biar ambil di situ. Saya kondisikan mahasiswa di situ. Dosen dari mana? Dosen di Universitas Pradita Jakarta. Tapi dia punya YouTube yang lainnya yang isinya lagu-lagunya, dia nyanyi dia taruh di situ. Tentunya YouTube ya. Kalau ada nggak pantangan kalau kita mau upload video tuh? Atau kalau pornografi. Pasti ditolak ya? Kalau telanjang bulat ditolak, tapi kalau hanya masih kelihatan ada BH-nya enggak. Sepengetahuan saya enggak ditolak. Tapi pernah ada nggak tuh kejadian di YouTube itu mungkin ya itu pornografi total itu pernah ada, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa ya. Yang kedua, tadi kan pornografi. Yang kedua, video milik orang lain, plagiat. Jadi misalnya kita ngambil video orang lagu itu yang akan paling rentan lagu itu. Lagu repost, biasanya kita akan copyright konten. Copyright konten itu yang sebenarnya yang disasar itu adalah audionya. Jadi begitu audio dan sama, bukan repost juga akan kena. Jadi misalnya saya ngover lagunya Denny Caknan, biasanya banyak kenanya. Walaupun dengan suara saya, dengan iringan saya banyak kena, karena yang dihargai adalah lagunya, bukan itu kontennya dia gitu loh. Tapi kan banyak ditemui di YouTube itu orang cover lagunya orang lain tuh. Gimana tuh? Nanti akan ada 3 ketentuan. Yang pertama dibiarkan, jadi bebas copyright konten. Masih ada beberapa lagunya di Kempot yang bebas free konten. Yang kedua bagi hasil. Jadi ketika kita nanti cover lagunya orang, nanti akan ada di situ dolar kuning. Nah berarti di situ nanti penghasilannya akan dibagi yang cover dan yang punya lagu atau yang punya copyright. Bisa jadi yang punya copyright sudah beralih ke publisher. Jadi yang bertanggung jawab terhadap lagu ini diserahkan jadinya pengelola lah, manajemen lah. Yang ketiga strike, bukan strike, semua penghasilan akan lari ke yang punya lagu. Tetapi terus dia dapatnya apa? Dapatnya hits ya, populer ya. Populer atau ya ini viewernya hinting viewer. Nah dia nggak dapat penghasilan. Yang keempat sih strike. Jadi kalau kita kayaknya saya pernah itu jajal nge-repost, akhirnya saya di strike. Kalau udah strike 3 kali, YouTube-nya akan dibunuh, di disable. Kita harus bikin baru lagi. Sekarang gini ya, katakanlah di era sekarang ini bikin YouTube orientasinya uang ya, pendapatan ya. Ada batas nggak subscribe-nya berapa ya? Minimal 1000. Kalau udah 1000, nanti yang dipadukan selanjutnya adalah jam tayangnya harus 4000 minimal. 4000 apa itu? Jam. 4000 jam per? Jam tayang semuanya. 4000 jam. 4000 tayang. Jam itu berarti kira-kira berapa ya? Berapa? Ya dikalikan 60 aja. 4000 jam ya, bagi 60 bagi 60 sekitar itu ya. Jadi kalau belum memenuhi itu belum akan dapat
iklan dari YouTube istilahnya adalah monetize. Kita tapi bisa endorse. Misalnya kita nge-review makanan, wisata, kuliner, mungkin terus kita dikasih jasa. Asalkan viewer kita baik, biasanya sih nggak ada masalah. Kita akan dapat penghasilan dari situ. Karena kalau YouTuber pemula dapatnya iklan nanti juga sedikit kecil banget. Tetapi kalau misalnya kita endorse kan dapatnya kan fresh money. Ya betul. Dari yang bersangkutan ya Ki. Sekarang tadi ya 1000 view 1000 subscriber 4000 jam tayang. Itu kira-kira per bulan bisa dapat berapa tuh? Ya berapa $? Macam-macam tergantung kalau gini. Jadi kalau sudah dapat subscriber, konsentrasi selanjutnya adalah mencari jam tayang lagi. Nah, ketika di situ kreativitas sudah sangat diperlukan lagi karena kalau misalnya videonya tidak menarik, biasanya nggak banyak yang lihat. Kalau nggak banyak yang lihat, jam tayang tidak penuhi dengan kita nggak dapat monetize. Tetapi begitu dapat monetize, dapatnya berapa gitu kan pertanyaannya macam-macam. Kalau misalnya dilihatnya banyak, yo kita dapatnya uang juga banyak. Raffi Ahmad itu dapat 6 miliar sebulan. Mas Dwi itu dapat 10 juta per bulan. Nih, Ucup Laten itu dapat 400 juta itu sebulan. Kalau YouTuber dunia ya Pak, kalau YouTuber dunia kelasnya dunia. Iya dunia ya, Raffi Ahmad itu sudah dunia. Itu dunia. Siapa? Atta Halilintar sudah dunia itu. Dapatnya udah di atas 1 miliar semua itu. Riza Ricis sudah ada di dunia itu. Tapi sekarang semuanya kan sudah semuanya YouTuber semua ya. Artis-artis sekarang udah ke situ, kalau nggak ke situ nggak makan. Iya di era sekarang. Ya di TV nggak ada lagi tayangan. Betul ya, sekarang eranya sudah digital dia beralih ke situ. Pernah nggak berpikir suatu saat YouTube itu akan hilang atau tergantikan dengan yang lain? Bisa saja kalau dia tidak inovasi. Sekarang di Indonesia sudah ada video.com, cuman untuk menyamai YouTube memang masih susah. Jadi tergantung orang mau pakai atau enggak. Tapi ingat, dulu Yahoo merajai ya. Tapi saya udah Yahoo, Google ini kayaknya suatu saat akan booming. Karena saya waktu itu lihatnya itu ini simple, cuman search engine putih, nggak ada apa-apaan, cuman logo. Padahal waktu itu Yahoo kan penuh. Nah ini kayaknya simple. Itulah kenapa dulu kalau misalnya connect internet pertama kali yang diketik adalah google.com. Ya kan? Ingat masa-masa itu. Sampai sekarang bisa jadi. Nah, kenapa? Karena ringan, karena cuma itu. Nah, akhirnya kan Yahoo juga kalah. Kalau sekarang YouTube ditanyakan kan itu sekarang booming, ya bisa saja. Tapi tentu itu kan kayak Suzuki, wah kita kok ngendorse-nya. Inovasi tiada henti. Jadi harus inovasi terus. Nih, itulah mungkin yang dilakukan oleh YouTube. Karena dulu kan cuma sedikit, sekarang udah banyak, maka algoritmanya selalu berubah-ubah. Nah, dulu itu iklan daftar langsung ada iklannya. Terus kemudian 100 subscriber itu sudah ada iklannya. Karena sudah mulai terkejar lagi, sekarang 1000 berubah lagi. Dan jam tayang. Dulu nggak ada jam tayang, nggak ada. Kalau artis-artis lama yang mempunyai karya pada masa lalu tapi sekarang udah tidak berkarya, dia bisa nggak memunculkan karya-karyanya yang lama itu lewat YouTube? Bisa, tapi ingat biasanya dulu itu kan ketika artis itu misalnya rekaman gitu dan kontrak dengan label kan, kontraknya kan hanya untuk kaset sama VCD, tidak pernah bunyi YouTube kan. Tapi begitu sekarang banyak musisi yang kemudian mengupload lagunya kena copyright konten. Padahal lagunya sendiri ya? Padahal lagunya sendiri. Cadikin lah, ya semacam lah, banyak lah. Kenapa? Itu termasuk juga NDKK, karena dia lagunya itu diupload oleh label ya, di DCI dan didaftarkan di publisher. Maka ketika Cadikin itu mau ngupload lagunya kena copyright konten, apakah bisa diurus? Bisa saja. Oh ya, kalah DC ya dia. Tapi bisa diurus loh, karena itu kan punya Laut Cadikin misalnya. Bisa aja. Rumit nggak ngurusnya? Nggak rumit. Tapi kalau misalnya, jadi Cadikin ngurus lagunya sendiri, itu nggak sulit. Tapi kalau yang sulit itu, saya pengen ngover lagunya Denny Caknan, biasanya bayar. Biasanya bayar. Kalau bayar nanti
kita akan diberi lisensi sehingga kita tidak terkena copyright konten. Oke, terkait apa itu kemarin kan sempat ada wacana tentang apa itu pelarangan siaran langsung lewat medsos ya, mungkin di nasional dulu. Itu gimana menurut Anda ini? Ya sah-sah saja, tetapi medsos dan YouTube itu ketika membuat siaran langsung, kita mau siaran langsung itu ternyata pendapatannya lebih besar. Karena mereka sendiri juga diuntungkan. Kalau siaran langsung ternyata yang lihat juga banyak. Ini masalahnya kan itu. Kalau banyak, maka dia akan lebih banyak mendapatkan pengiklan. Artinya dia makin kaya. Terus kita yang punya, kita juga akan makin kaya. Kenapa? Karena berarti kita juga banyak tayangan sehingga kita dapat penghasilan iklan. Seperti itu ya. Kalau sekarang apa itu peranan YouTube ya, peranan YouTube dalam apa itu mungkin mengangkat sebuah potensi yang ada di sekitar itu banyak ya, Pak? YouTube itu merubah peradaban, Mas. Ya, contoh gimana itu? Merubah peradaban. Sekarang 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? YouTube sih. Nah, Bapaknya juga. Iya, YouTube. Nah, oke, dari situ aja udah berubah. Kemudian yang kedua, pelajaran sekolah. Gurunya lebih banyak menggunakan apa? Tatap muka apa YouTube? Ya, YouTube. Dosen. Sama kan? Ya. Dari 3 ini aja sudah peradaban sudah berubah. Yang lainnya sekarang dalam seminggu kira-kira nemuin webinar berapa? Ya banyak. Ya kan? Ya. Dulu sebelum pandemi ada? Belum, ada, ya, tapi nggak sebanyak itu kan? Ini ya, intens ini ya. Nah, jadi semuanya sudah beralih ke YouTube semua. Gitu. Peradaban berubah. Iklan di jalan-jalan billboard itu sekarang masih banyak yang isi, banyak yang kosongan. Tulisannya jajalan, nek cocok bayaran, nek ra cocok balik nih. Iya, banyak juga politik juga ada iklan-iklan. Banyak kan kosong kan, yang kayak gitu kan. Artinya apa? Maaf lo ya, nggak laku. Artinya Anda harus melengkapi dengan YouTube. Misalnya begini, yang punya billboard kayak gitu itu, misalnya pasang iklan di sini, bonus YouTube. Tayang di YouTube kita. Inovasi. Itu belum ada tapi ya. Saya belum lihat seperti itu. Yang sudah mulai adalah radio dan TV sekarang pasti punya channel YouTube. Ya. TV kan punya kan. Radio banyak kan juga kan. Coba lihat sekarang. Radio yang tidak punya channel YouTube, apa yang terjadi? Ditinggalkan. Betul kan? Berarti kalau radio punya channel YouTube isinya apa itu? Videonya? Kontennya dia lagi siaran, dia lagi talk show. Oh, ditampilkan gitu ya? Iya kan bisa. Berarti kita tahu wajahnya penyiar. Betul. Dulu kalau penyiar TV kan harus cantik, harus modis, pakainya harus bagus wardrobe-nya. Sekarang kalau radio dulu, wah, krungu suarane itu koyo ya begitu ketemu pohon. Tapi sekarang sama aja, perbedaannya nggak ada lagi. Merubah peradaban. Nah, sekarang saya tanya gini, punya istri kan. Nah, kalau lagi senggang ngapain? Ya YouTube. Apa yang dicari? Ya kadang apa masak-masak. Ya kan? Resep masakan, wisata kuliner. Kenapa sekarang tidak dirubah? Istrinya masak, disyuting, masukkan YouTube. Istrinya punya resep baru, dimasukkan YouTube. Orang kemudian banyak yang niru, banyak yang lihat. Mereka dapat resep, Anda dapat penghasilan iklan. Iya, betul sekali ya, Mbak. Bisa untuk apa? Sebuah inspirasi mungkin. Nah, disitulah yang namanya berbagi itu di situ. Itu sebenarnya konsep silaturahim tuh. Di YouTube itu ya. Iya. Sudah merubah peradaban. Endorse. Misalnya Anda makan di mana, kemudian direview. Begitu direview, wah ternyata ada yang lihat, ada yang tahu, wah di sana ternyata ada makanan enak, datang. Loh, akhirnya apa? Yang jualan jadi laku. Plus Anda dapat penghasilan, yang lainnya dapat pengetahuan. Saling mendapatkan ya. Pengen nggak bikin? Menarik sih. Ngajar bahasa Inggris toh?
Nah, kenapa tidak mulai kemudian materinya kemudian dijadikan konten-konten? Iya. Anda tidak perlu lagi mengulang-ulang pelajaran. Dah, lihat ini, ngajar mungkin sebentar, selanjutnya lihat di YouTube. Yeah. Siswanya dapat konten, dapat ilmu, Anda dapat penghasilan. Oh, iya. Betul sekali dia. Menarik juga ya. Dong. Jadi semua profesi itu bisa untuk di YouTube kan ya. Sering lihat film Hollywood nggak? Film Hollywood. Iya. Filmnya Marvel. Iya. Captain America ya. Tapi yang di YouTube yang dicari apanya? Apa? Kalau kemudian lihat film-filmnya Marvel, di YouTube yang dicari apanya? Apa itu yang kurang tahu? Behind the scene-nya kan? Oh, behind the scene. Iya kan? Ya. Itu bikinnya gimana dilihat kan? Ya. Sehingga tayangannya lebih banyak kan? Kenapa kemudian Anda tidak bikin sendiri pas lagi liputan, bikin sendiri behind the scene-nya? Ya, itu malah lebih natural ya. Iya. Gilang yang di TATV itu banyak gitu juga. Ketika dia sedang produksi, dia ngambil gambar 2-3 menit lagi aja, biar jadikan behind the scene, diupload, malah dapat penghasilan. Oke. Menarik ya para pemirsa sekalian mengenai YouTube ya. Mungkin apa itu, kalau sekarang kan YouTuber kecil itu gimana? YouTuber cilik-cilik itu? Ya enggak apa-apa. Sekali lagi sebelum monetis, banyak dari teman-teman kita sekarang dia jadi YouTuber dengan cara endorsing itu, nge-review itu banyak penghasilannya, dia di situ dia dibayar. Jadi gini, kalau belum 1000 atau belum 4000 jam tayang kan belum dapat iklan dari YouTube. Nah kemudian tapi dia nge-review kan menarik mungkin. Nah dia kan dapat penghasilan dari situ juga. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Teknik mengambil gambar gimana? Ada sebuah teknik nggak itu? Sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau nanti kuliah khusus diisi atau di materi itu tentu akan ada. Jadi kalau sekarang itu yang penting bagus saja, ada yang seneng gitu aja. Ada bikin pakai kamera besar yang tapi diedit tapi nggak ada yang nonton gimana? Yang penting kecil-kecil aja tapi handphone sekarang lebih bagus gambarnya daripada kamera besar-besar. Ya lebih praktis juga ya. Oke. Apa itu sekarang wisata itu ya? Wisata itu bisa dipopulerkan juga ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Jadi wisata baru. Review itu nge-review wisata. Sekarang coba lihat bis ya. Apa? Bis mania dulu foto-foto sekarang itu baru bis tuh keluar dari Adiputro tuh Karoseri Laksana itu yang ngantri di depan kamera itu banyak sekali. Iya kan? YouTuber semua dan penghasilnya tinggi. Nah, ini jadi sekali lagi merubah fenomena. Coba kalau misalnya pengen ke mana? Misalnya tempat yang belum pernah dikunjungi, ke Surabaya pernah? Surabaya pernah. Nah, kemana yang belum pernah misalnya? Katakanlah luar Jawa lah, Kalimantan gitu ya. Kalimantan. Yang dicari apanya? Tetap objek wisata sama kuliner ya. Jalan kan? Jalan yang menuju ke sana. Jalannya kayak apa? Cari. Itulah makanya Mas Dwi itu nyoteng jalan bisa dapat 500.000 viewer. Nyoteng jalan ya. Sering dihina tuh, kowe di LLJR. Tapi nyatanya dia viewernya jalan tinggi. Niko Channel juga begitu. Saya juga baru ingat ternyata saya nyoteng jalan itu viewernya juga tinggi. Karena kita kalau kemana-mana pasti yang dicari jalannya kayak apa. Meskipun sekarang sudah ada Google Map ya. Iya. Google Map kan tidak bisa memperlihatkan hasil apa, gambarnya jalannya kayak apa, kan cuma rute gitu. Dengan mengambil jalan saja sudah bisa mendapatkan banyak ya. Yang jelas gini, ketika TV kan semua kan harus membayar iklan ke TV dan mahal gitu loh. Itu pun kita lihatnya sekuen. Oke. Tetapi kalau di YouTube sekarang kita semua bisa bikin produksi gitu loh, bikin acara, bikin event, dan dia dapat penghasilan iklan. Tidak harus lagi ngiklankan di TV, di radio, tapi dia ngiklankan di tempatnya sendiri. Sehingga kan banyak sentra-sentra bisnis, sentra usaha UMKM jadi maju dan berkembang karena direview. Direview di YouTuber tadi ya. Ya kan? Iya. Oke. Ya. Jadi disitulah memang kelebihannya media sosial. Nah, yang closing mungkin ya, saya selalu mengkampanyekan
memanfaatkan media sosial anti hoax. Jangan gunakan medsos dan YouTube untuk propaganda yang tidak baik, untuk menyebar kebencian, ujaran kebencian, tapi gunakan untuk kepentingan produktif dan konstruktif, untuk branding produk-produk UMKM, untuk membesarkan sekolah, untuk membesarkan usaha, untuk menayangkan materi pembelajaran dan sebagainya, sehingga Anda akan makin bermanfaat untuk masyarakat, sehingga besok masuk surga, karena di surga isinya orang-orang yang bermanfaat. Oke ya para pemirsa, ternyata YouTube itu mempunyai banyak sekali kegunaan, mempunyai banyak sekali manfaat ya. Pertama bisa mengubah peradaban tadi ya. Terus yang kedua bisa Bapak? Untuk menggulirkan produk UMKM, publikasi, promosi ya. Terus yang terakhir tentu bisa untuk menebar kebaikan ya, dan dapat penghasilan. Ya pasti penghasilan ya. Oke ya pemirsa, sampai bertemu di Kopi Pagi selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat berkarya.